Terbukti maksudnya. Nah, ini semua nanti pada akhirnya akan memicu terjadinya perang antara blok barat dan blok timur. Inggris segera mengirimkan 2 armada pasukan terbesarnya dengan 2 kapal induknya di Laut Cina Selatan. Sekarang sudah ada Inggris tuh. Ini memicu perang dunia kedua. Amerika dan Rusia sekarang sudah mulai memanas. Silih tembal antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Ya, perang bala. Ini yang disebut dengan huru-hara akhir zaman. Ciri-ciri Imam Mahdi akan datang apabila matinya seorang raja, seorang khalifah di tanah Arab. Yaktatilu salasatun 'inda kanzikum. Akan berperang 3 orang anak laki-laki di sisi pemberontakan kalian setelah wafatnya seorang raja. Rasul menyebutkan khalifah bermakna raja karena di zaman itu para ulama ahli hadis sepakat tidak ada raja, tidak ada khalifah. Yang ada adalah raja. Mereka berperang berebut kekuasaan. Fala yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak berhasil mereka dapatkan. Sampai datang pasukan dari timur, kata Rasulullah. Rasulullah berdiri di Madinah. Sampai datang pasukan dari timur. Timur yang dimaksudkan mana? 2, antara Khurasan. Tapi saya kira Khurasan bukan timur. Rasulullah maksudnya menyebutnya Khurasan ya Khurasan. Timur ini ada kemungkinan adalah Indonesia. Insya Allah ya Pak Indonesia. Insya Allah. Makanya nanti kita akan diuji oleh Allah kesungguhan kita untuk menjadi negara pemimpin kebangkitan Islam. Karena tinggal Indonesia yang belum dipilih Allah ya para hamba Allah. Silakan lihat dalam sejarah. Tinggal Indonesia dari negara Islam yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Dan ini dikatakan oleh para pemimpin Timur Tengah. Salah satunya Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau wakil ketua Rabita Ulama Palestina. Ketika diundang ke Jogokarian, sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan tahun 2016. Saya tidak bisa hadir karena walaupun saya diundang, saya tidak bisa hadir. Saya sampaikan ke Ustaz Salim Afillah, Ustaz saya titip salam dan titip pertanyaan saya ketika bertemu di Bio Farma Bandung. Ustaz, saya titip pertanyaan saya, apa arti merah putih dalam hadis Rasulullah menurut beliau? Apa jawaban dari Dr. Abu Bakar Al-Awawidah? Walaupun beliau buta karena disiksa oleh Israel dalam penjara yang kejam, beliau berkata begini, ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yakhtarukumullah liqiyami hadzal din fi akhir zaman qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, dari seluruh bangsa di muka bumi ini yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian hai Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Allahu Akbar. Maka pertunjukan persiapan dan ini isyarat Rasulullah pemuda. Ya, maka orang tua tolong dukung kami. Kami siap membentengi NKRI, membentengi NKRI dengan kalimat tauhid walaupun harus dengan darah-darah kami bahkan dengan nyawa kami. Betul para pemuda? Betul. Ini banyak para pemudanya kan? Ini tujuan kami. Kenapa kami memilih tempat untuk belajar? Sebelum kami nanti hijrah ke bumi Syam, kita ingin belajar membersihkan diri kami di Indonesia. Karena kami yakin pintu surga tidak lama lagi akan dibukakan di tanah merah putih ini. Betul? Yakin? Mudah-mudahan 2019 ini pintu surga bisa dibukakan. Silakan daftar sama malaikat Israel. Baik. Para hamba Allah, kemarahan demi kemarahan dari rakyat Arab kepada rejim Saudi ini makin menguat. Setelah bangsa Arab, rakyat Arab sebetulnya sudah tahu pada tahun 1967. Boleh saya ke papan tulis Bapak Ibu? Ininya sampai? Ya, Bapak Ibu. Sampai ya. Ada sampai ya, Pak. Baik. Saya saukin, Pak. Baik juga. Ada. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Pada tahun 2002, saya dapat tugas untuk mengikuti pelatihan training dakwah, Daurah Dakwah Al-Islamiyah se-Indonesia
saya satu dari 3 orang utusan Jawa Barat saat itu. 2 bulan, 1 bulan kami di training di Jakarta, bulan kedua kami dikirim ke Makassar, Sulawesi. Ya, 1 bulan kami di Makassar. Saat itu kami bertemu dengan tamu dari Pakistan juga, dari Rajanpur. Kita ngobrol selama di kapal laut ya, kita menggunakan kapal laut saat itu. Bukan sekali yang Allah. Kami ngobrol dan kami menemukan satu data bahwa ternyata dinasti Ibnu Saud yang sekarang berkuasa di Saudi Arabia, di Najd, itu bukan keturunan Arab. Sama sekali bukan keturunan Arab. Tetapi itu adalah keturunan Yahudi Irak. Dan ini diakui oleh Raja Faisal tahun 1967. Ya. Saya perlihatkan. Bapak Ibu bisa mendapatkan penjelasannya, silakan buka buku Muhammad Abu Eza. Itu yang paling mudah untuk Bapak Ibu dapatkan, tapi ternyata buku ini sudah ditarik dari peredaran. Kenapa? Karena Ustadz RB selalu membahasnya. Ya, dulu ada banyak di Gramedia, sekarang sudah tidak ada. Bapak Ibu sudah tidak ada di Gramedia. Kalau ada yang tahu di Buah Batu silakan. Judulnya apa Pak Ustadz? Simbol-simbol Illuminati di Tanah Suci Mekah, di Tanah Haram. Simbol-simbol Illuminati di Tanah Haram. Silakan judul. Penulisnya Muhammad Abu Eza yang lama tinggal di Timur Tengah. Bukan hanya 1-2 Pak, orang yang baru pulang dari Arab ngobrol sama saya betapa hancurnya politik Islam di Tanah Arab. Dan Cina sekarang sudah merajalela. Lihat Jeddah tuh. Ada Cina Town Pak di Jeddah Pak. Itu berpengaruh. Dan Dubai itu sudah di tangan Cina sekarang. Ngeri Bapak Ibu. Ketika saya membahas ini, datang tuh satu-satu mereka, Ustaz, betul saya 2 tahun Ustaz. Ada yang masih muda tuh. Sama istrinya 2 tahun tinggal di sana karena ada kontrak kerja dengan perusahaan minyak di Irak. Ketika pulang, di Arab ya, di Arab Saudi, dan lama tinggal di Arab. Di Jeddah itu 2 tahun beliau tinggal. Dari Jeddah pindah ke Riyadh, dari Riyadh pindah ke mana? Termasuk kakak saya 12 tahun tinggal di sana. Ceritanya sama Bapak Ibu. Ya. Ya. Tahun 1960-an. 1960-an, saya lupa lagi 65 apa 67, Raja Faisal ceramah. Dan ini dimuat di The Washington Post, dan Raja Faisal ceramah. Sesungguhnya kami bangga menjadi komunitas kecil Yahudi yang berada di tanah Arab. Bayangkan. Ya, sesungguhnya kami bangga menjadi komunitas kecil Yahudi yang berada di tanah Arab karena kami adalah keturunan bangsa Yahudi yang ada di Arab. Tuh, kata Raja Faisal. Dan ini dimuat The Washington Post. Nah, siapakah dia? Ini bukan Faisal ya. Dia bernama Mordakai bin Ibrahim bin Moshe. Dia ini orang Yahudi yang berada di Irak. Dia saudagar kaya raya. Dan dia penjual biji-bijian, kacang-kacangan. Kalau kita datang ke Tanah Suci Mekah pulang umroh kan bawa kacang-kacangan ya Bapak. Nah itu dari Irak dulunya. Nah yang biasa belanja orang Irak tuh ke sana. Orang Arab tuh belanja ke sana untuk berdagang ketika musim haji. Salah satunya yang datang ke sana adalah suku Anza. Nah suku Anza ini datang belanja ke toko kacang-kacangan ya, kepada tokonya. Ditanya, kalian dari mana? Kami dari suku Anza. Dari suku Anza, dirangkul tuh pimpinan kafilahnya. Aku juga keturunan suku Anza, kita bersaudara. Dirangkul, betul. Kami bangga ketemu dengan saudara kami di luar negeri, di Irak. Padahal dia orang Yahudi, padahal dia bohong. Intinya maksudnya, ya dia berhasil mengelabui orang-orang Anza. Ketika suku Anza ini pulang dari Irak ke Mekah,
dia ikut karena sudah diakui sebagai bagian sukuan dia. Tinggallah di Al-Qasimi. Tinggal di Al-Qasimi. Di Al-Qasimi dia ketahuan oleh Syekh Al-Qasimi. Di Al-Qasim tinggal Syekh Al-Qasimi. Ya, Allah yarham. Itu mengetahui dia bukan orang Arab. Hati-hati, dia orang Yahudi. Kehebatan penciuman dan naluri keislaman, ketauhidan dari Syekh Al-Qasimi mampu mencium kalau Mordakai ini bukan orang Arab. Apa yang terjadi kemudian? Dia tahu, tercium oleh Syekh Al-Qasimi kalau dia bukan orang Arab. Pinternya Mordakai, dia melakukan provokasi kepada para preman di sana. Maka dengan waktu singkat Syekh Al-Qasimi berhasil dibantai. Dibayar tuh para pembantainya. Maka dia pindah ke Al-Ihsa. Di Al-Ihsa dia tidak ada yang mengenalnya. Maka di Al-Ihsa adalah banyak orang-orang yang menjadi pengikutnya. Namun ketika dia bertemu dengan, ketika dia ke Diriyah, nah di Diriyah dia bertemu dengan sekelompok ulama-ulama muda yang paham juga kalau dia telah membunuh Al-Qasimi, karena Al-Qasimi menyebutkan dia bukan orang Arab tapi orang Yahudi. Tercium identitasnya, dia lari ke Al-Malibid Gusaiba. Malibid Gusaiba ini dia berhasil mempengaruhi seorang pemilik perkebunan yang luas. Ya, karena dia juragan perkebunan, maka tanah perkebunan yang luasnya puluhan hektar itu diserahkan oleh dia oleh saudagar ini kepada si Mordakai. Dibuat perjanjian, dengan liciknya dia bikin perjanjian seolah-olah serah terima kepercayaan itu kepada si Mordakai untuk mengurus perkebunan tadi. Di tanda tangan. Ternyata kalimatnya adalah menyerahkan itu kepemilikannya kepada dia. Lalu dibantai satu keluarga itu oleh si Mordakai. Dia melukai tubuhnya, pura-pura dia menolongnya, tapi para perampok sudah pergi meninggalkannya dan mereka tidak selamat. Mati semua tuh pemilik perkebunan tadi. Maka warisan itu jatuh kepada dia dengan kelicikannya. Dan apa yang terjadi teman sekalian? Maka dia berkuasa di sini dan kemudian dirubah namanya menjadi Riyadh. Nah, di Riyadh inilah dia menikah dengan wanita-wanita Arab. Maka melahirkan keturunan demi keturunannya. Ya, teman sekalian, Mordakai menikah dengan wanita-wanita Arab. Bukan hanya satu, Bu, Pak, istrinya, banyak. Salah satu dari mereka melahirkan anak-anak yang diberi nama-nama Arab. Mukrin bin Abdullah, dia mengganti namanya dengan Abdullah. Mukrin inilah yang melahirkan Abdurrahman bin Abdurrahman. Ya. Bukan Abdullah, Abdul Aziz. Mordakai ganti nama menjadi Abdul Aziz. Maaf, betul, Mukrin bin Abdullah. Ya, sebentar mungkin. Mukrin bin Abdullah, kemudian ya Allah, maaf kok saya jadi liar ke barang-barang, punten. Abis anjing pernah punten ada errornya pada bawah. Mukrin, betul, bin Abdullah. Ya, nama lain dari Mukrin ini adalah Abdul Aziz. Mukrin bin Abdullah atau Abdul Aziz ini melahirkan Abdurrahman bin Abdul Aziz. Ya, bin Abdul Aziz Al-Saud. Inilah yang disebut dengan Raja Saudi. Ya, para sekalian, dan ini orangnya. Jadi beliau ini adalah cucunya Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Ini orang Irak. Jadi ini orang Arab apa orang Irak? Orang Yahudi. Orang Yahudi, bukan dari suku Anza. Ternyata ini juga dibongkar dulu oleh seorang peneliti sejarah terkenal di tanah Arab. Siapa namanya? Ahmad Sakhir.
Ahmad Shahir dia mengupload data-data kalau ini adalah keturunannya Yahudi Irak. Begitu ketahuan ini membongkar ini dan kejahatan demi kejahatan keluarga besar Al Saud. Bapak Ibu, ini di zaman kita. Beliau di zaman kita. Beliau adalah pakar sejarah senior. Kalau kita kayak Profesor Ahmad Mansur ya, yang masih hidup zaman sekarang. Ini beliau satu keluarga Pak, dibantai habis setelah membongkar kalau ini adalah keturunan Yahudi. Nah Bapak Ibu, berarti dinasti Arab atau Arab Saudi, maaf, Najd. Dulu namanya Najd Pak. Ya, dulu namanya Najd. Nah maka pada tanggal 23 September 1932, ya, pada tanggal 23 September 1932 dipersatukan 13 kerajaan menjadi satu kerajaan besar, Kingdom of Saudi Arabia, atau bahasa Arabnya Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah. Dari Najd berubah menjadi Saudi Arabia. Nggak enak kita menyebutnya. Mau disebut Saudi Arabia atau Arab Saudi sama saja. Disebut Saudi Arabia artinya Ibnu Saud penguasa Arab. Disebut Arab Saudi berarti Arab milik Ibnu Saud. Padahal itu warisan Rasulullah untuk kita Pak. Warisan Rasulullah untuk semua umat Islam seluruh dunia. Betul? Harusnya kita gratis Pak ibadah haji itu Pak. Betul Pak? Harusnya gratis. Kenapa? Kekayaan umat Islam itu sudah Allah berikan di tanah air mereka. Silakan Bapak lihat Pak, dimanapun umat Islam tinggal itu mereka dibikin kaya raya. Ethiopia sekalipun itu kaya sebetulnya Pak. Di bawah Ethiopia itu ada berlian. Betul? Ada minyak. Angola dulu umat Islam mayoritas karena ada banyak minyak. 300 konglomerat berkumpul dibeli itu Angola. Salah satu pembelinya ada pemilik stasiun televisi di Indonesia. Jangan sebut Metro TV-nya, Pak. Ya. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini yang terjadi. Nah, kemudian apa yang terjadi Bapak sekalian? Ada seorang dari Bani Sulaim membawa logam timah menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, wajatu hada min ardi Bani Sulaim min biladi min qaryati. Rasulullah, ini saya menemukan ini dari Korea, dari kampungku, Bani Sulaim. Apa itu? Ini tembaga, ini timah ya Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kok Anda mengucapkan innalillahi? Apa kata Rasulullah? Sayuzharul ma'adinu fi ardi Bani Sulaim, kata Rasulullah. Fi akhir zaman, ini tanda-tanda hari kiamat dan kehancuran Ibnu Saud. Di akhir zaman nanti akan digali barang tambang dari bumi Bani Sulaim, Arab Saudi sekarang. Wa yusharu ilaih syirarun nas, dan akan dikumpulkan di Arab Saudi ini seburuk-buruk manusia di muka bumi. Apa maksudnya para sekalian? Apa maksudnya? Ada data yang akurat, cuma data itu sekarang sudah tidak di tangan saya. Sepulang dari tadi tugas dakwah, ada peserta dari Sumatera yang baru pulang dari Afghanistan. Baru pulang dari Afghanistan itu membawa CD. CD-nya kita tonton. Luar biasa Pak. CD-nya itu wah luar biasa. Inilah CD yang ditakuti oleh Densus 88. CD yang ditakuti oleh BIN. Terutama Pak Hendro Priyono takut dengan CD ini. Makanya beliau menulis buku Khilafah versus Pancasila versus Khilafah. Betul? Seolah-olah dipertentangkan antara Pancasila dengan Islam. Ya, itu fitnah, Pak. Demi Allah, saya sebagai umat Islam akan menuntut dia di hadapan Allah nanti di yaumul mahsyar, di yaumuddin. Ya Allah, dia adalah orang yang telah mengikuti jejak Mustafa Kemal. Dia telah memfitnah kalau khilafah adalah ancaman umat manusia di dunia. Betul? Ganti, hapus ayat Quran tuh, surat Asy-Syura ayat ke-13. Dan hapus surat An-Nur ayat ke-55. Berani tidak Profesor Hendro Priyono? Aduh, saya sebut namanya. Punten Bapak Ibu keceletot saya. Bapak Ibu sekalian, punten ini saya menyampaikan ini
Saya tidak mau membuat samar-samar Bapak Ibu, karena ini fitnah di tengah-tengah kita, dan kita harus meluruskannya. Ancamannya neraka. Mustafa Kemal itu jasadnya tidak diterima di Turki. Dikuburkan tuh, besoknya muncul lagi jasadnya di atas. Bumi menolak jasadnya ditelan di dalam. Bau busuk tersurat daripada jasadnya. Belum mati aja sudah busuk Pak, apalagi ketika mati. Penjaganya bilang kepada mufti Turki saat itu jasadnya Kangjeng Pangeran muncul lagi, dikubur lagi Pak, di situ dihalangi dengan besi, dicor besinya. Besoknya muncul lagi di atas, dan bau busuknya tidak kuat menyengat. Sampai orang itu pakai oksigen tuh, saking tidak kuat, petugasnya tuh pakai oksigen. Ya akhirnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya akhirnya ini disimpannya tidak di bumi tapi di atas gunung. Itu ada museum. Ya di atas museum, di museum itulah disimpan jasadnya. Itu tidak ditanam di tanah tidak, tapi dibikin marmer, hanya nempel di atas marmer tadi dan disatukan marmernya dengan marmer yang menjadi peti jenazahnya. Jadi bumi tidak ada yang berimbang. Nah sekarang ternyata ada yang berminat untuk mengikuti jejak Mustafa Kemal. Saya doakan siapapun yang anti khilafah, permasalahan padahal itu syariat Allah, silakan. Kalau khilafah ini bukan syariat Allah, buka Quran surat Al-Maidah surat An-Nur ayat 55 dan surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian surat apa lagi? Surat Asy-Syura ayat 13. Betul apa yang dikatakan Allah. Kaburu 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Amat berat wahai Muhammad, dirasakan oleh orang-orang musyrik agama yang kamu dakwahkan ini. Jadi agama yang didakwakan Rasulullah itu terasa berat hanya oleh orang musyrik. Jadi ada yang berat, apabila ada yang berat dengan khilafah, hati-hati, ada kemusyrikan dalam hatinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah takut marah Kang ya, aduh. Baik, sampai mana tadi para ulama? Oh video apa? Oh iya video ya, saya mau perlihatkan. Terima kasih Prambola. Mohon maaf ini saya suka lupa Prambola hilap tes waktu remote-nya Prambola. Sebetulnya ada yang lebih daripada ini. Namun CD-nya tadi saya sampaikan dibakar Bapak Ibu, karena terendus. Saya tanya sama teman saya, "Akhi, Ustadz, saya butuh film itu Ustadz. Tolong kirim ke Bandung dipaketkan saja." "Ustadz, maaf Ustadz, kenapa?" "Saya bakar Ustadz." "Kenapa dibakar Ustadz?" "Ini ada Densus 88 datang." Allahu Akbar. Allah nggak masalah lah. Tapi ini ada data, sebetulnya data ini kurang begitu, tapi nyambung insyaallah, nyambung Allah. Demi Allah saya beritahu para sekalian, di saat keduanya cipika-cipiki, di saat keduanya menari seperti ini hari-hari besar Arab Saudi. Arab Saudi kalau sampai pada hari-hari besarnya, mereka ulang tahun dengan merayakan sword dance, tari pedang. Di saat beliau menari, raja ini saat itu belum menjadi raja, beliau masih putra mahkota, dan saat itu beliau menjadi gubernurian. Siapa? George W. Bush mengirimkan pasukan ke Irak, membantai kaum muslimin di Irak, di Baghdad, di Fallujah, di Rabi'ah. Ratusan masjid dibantai. Ada filmnya di sini Pak. Di saat yang sama, pintar, dan mereka selalu begitu. Ketika mereka mengirimkan pasukan untuk membantai kaum muslimin dengan alasan terorisme, dia menari-nari dengan Raja Arab. Pantaskah Raja Arab melakukan hal itu? Sementara Raja Arab sendiri tahu kalau orang yang dia kaleng itu sedang membantai kaum muslimin, saudara-saudaranya di Palestina, di Irak, di Rabi'ah. Itu ratusan kaum muslimin dibantai, bahkan bayi Pak terkubur hidup-hidup di rumahnya. Saya ada filmnya di sini Pak. Saya tidak berbicara tanpa fakta.
Perbuatan ini dalam akidah tauhid al-wala wal bara sudah membatalkan keislamannya. Maka tidak salah kalau Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi dari Palestina belum mengatakan kalau orang-orang pemimpin-pemimpin Arab ini sudah murtad, Pak. Nah, hal ini menggoncangkan istana Arab Saudi. Maka orang-orang Arab, rakyat Arab kecewa sama dinasti Ibnu Saud, sama raja-raja mereka. Maka keluarlah mosi tidak percaya. Galau tuh Pak, keluarga Ibnu Saud. Takut kehilangan kekuasaan. Konsultasilah sama Yahudi dan Amerika. Apa jawaban Yahudi dan Amerika? Bikin gerakan dakwah yang bernama Salafi Wahabi. Itu muncul tahun 2000 di Indonesia. Sekarang sudah ramai kan? Sudah ramai betul? Tidak semua salafi begitu Pak. Tapi salafi yang mereka ciptakan ini mereka takfiri. Kita disebutnya ahlul bid'ah Pak. Haram mereka hadir di majelis kita. Ada yang hadir sekarang di sini? Nggak ada. Karena nggak boleh kajian di luar jamaah mereka. Itu ahlul bid'ah. UAS itu disebut Ustadz ahlul bid'ah, ahli subhat. Disingkat Ustadz ahli subhat, disingkat UAS. Sambil ketawa-ketawa mereka berbicara seperti itu. Saya membaca salah satu tulisan ustadznya yang dulu satu harokah dengan saya. 21 tahun saya di harokah itu Pak. Dari sejak SMA keluar tahun 94 sampai 2014. Dia menulis, namanya Abu Salma Pak. Abu Salma menulis dalam blognya, dosa ikhwanul muslimin terhadap umat Islam dunia. Dia kafirkan tuh orang-orang sekelas Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Sayyid Qutub. Wah itu Bapak pokoknya mah dikatakan pengkhianat, pengubah, pendosa, dijelek-jelekin. Tapi Bremer, orang Amerika yang menggantikan Saddam Hussein, disebut imam. Wajib mentaati Bremer. Di mana akidah awal-awal barunya Pak? Ini penyakit mereka. Betul kata Rasulullah. Nah ini fenomena akhir zaman Pak. Kata Rasulullah SAW, sayakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman nanti kaumun, satu kaum, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan minder kalau salat bersama mereka. Hebat salatnya Pak, ibadahnya hebat. Lihat mereka, salatnya hebat kan Bapak Ibu, ibadahnya dahsyat. Wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan mereka. Hebat mereka kalau bicara Quran. Itu lihat di TV mereka. Saya nggak nyebut roja Pak ya. Lihat di TV mereka Pak. Hebat kalau ceramah, pengikutnya ribuan tuh. Tapi sombong mereka. Na'udzubillah. Apa kata Rasulullah? Hum yamruku minad din. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya dan mangsalnya. Bapak Ibu, kalau anak panah lepas dari busurnya balik lagi tidak? Mereka diibaratkan lepas dari Islam itu seperti itu. Berarti mereka balik lagi tidak kepada Islam? Kalau saya lanjut hadisnya ngeri Pak. Kalau saya lanjutkan hadisnya ngeri. Bapak Ibu baca saja sendiri hadisnya, awalnya itu. Akan keluar di akhir zaman satu kaum yang kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Kalian akan meremehkan amal ibadah kalian dibandingkan dengan amal ibadah mereka. Hebat mereka, kagum kalian pada mereka. Lihat pakaian mereka, hijab banget. Pakai cadar, cingkrang, jenggotnya lebat. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah yang lepas menembus buruannya, tidak balik lagi. Aduh, sudah jam 9 ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Pak Budi gimana? Lanjut Bapak Ibu, lanjut. Saya belum memperlihatkan perangnya Bapak Ibu nih. Mohon maaf ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Sampai mana tadi? Nah tadi ini berdiri tahun 1932. Tadi kata Rasulullah, akan digali barang tambang yang dimiliki oleh Bani Sulaim. Bani Sulaim itu dulu namanya Najd Pak. Sebelum dirubah namanya Najd. Namanya Najd. Ketika dipersatukan 13 kerajaan diganti menjadi Saudi Arabia atau Arab Saudi. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, akan digali barang tambang dari bumi Najd Bani Sulaim dan akan berkumpul menggalinya manusia-manusia terburuk di muka bumi. Bapak Ibu rahmati Allah,
2 tahun kemudian, tepatnya 1934, dibuatlah kesepakatan antara Saudi Arabia, ya, di bawah kepemimpinan King Abdul Aziz As-Saud. Ya, apa itu? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Baterainya. Oh, baterainya, baik. Ibu, suara saya jelas, Bu? Halo? Ibu, suara saya jelas? Wajah saya jelas tidak, Bu? Jelas, Om. Makasih, Bu. Ibu tahu saja saya. Baik, Bapak Ibu. Tahun 1934, Arab Saudi menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat. Kerjasama pertama dengan Amerika membuat perusahaan Arabian American Oil Company, perusahaan minyak Amerika dan Arab Saudi. Apakah ini yang dimaksudkan Rasulullah? Akan digali barang tambang dari bumi Bani Sulaim dan akan berkumpul di tanah mereka seburuk-buruk manusia. Bapak Ibu, saya ketika menyaksikan ini, di saat yang sama menyaksikan pembantaian kaum muslimin, barang bolong, saya teringat pada hadis ini. Baik, sudah yang mati Allah. Dan lihat Saudi Arabia sekarang, kebijakan yang sekuler yang dikeluarkan oleh MBS ini jelas-jelas sekuler, memberlakukan banyak hal, Bapak Ibu, yang saya ngeri melihatnya, ya. Di antaranya inilah, ini sebetulnya ada lagi yang lain, tapi ini lebih kepada masruhat. Ini saja perambahan. Main poker saja pakai gamis dan pakai sorban, Pak. Kita sholat pakai blue jean. Aduh, punten yang pakai blue jean. Bukan tidak boleh, boleh asal menutup aurat. Ya. Kalian akan memerangi Jazirah Arab. Oh, ternyata perang yang akan pertama dilakukan oleh Imam Mahdi ketika dibaiat di musim haji adalah perang melawan Jazirah Arab, yaitu melawan raja-raja Arab yang munafik. Bukan memerangi Israel, bukan memerangi Rusia, bukan memerangi Amerika, bukan memerangi Cina, tetapi memerangi raja-raja Arab dulu yang munafik. Dibersihkan tanah Arab ini. Kenapa? Mengamalkan apa yang dulu Rasulullah SAW perintahkan, mewujudkan apa yang Allah firmankan dalam Quran surat At-Taubah. Innamal musyrikina najasun fala yaqrabu al-masjidal harami ba'da amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka bersihkan mereka dari Jazirah Arab. Jangan mereka berani-berani masuk ke Jazirah Arab setelah Fathul Mekah ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Ukhrujul musyrikina min Jaziratil Arab." Bersihkan orang-orang musyrik ini dari Jazirah Arab. Kenapa demikian? Bapak Ibu, Mekah itu tanah suci. Kenapa disebut tanah haram? Karena lurus dengan arsy Allah. Sucinya arsy Allah hadir tuh di tanah suci Mekah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Keluar dari Masjidil Haram, simbol Dajjal sudah ada di depan kita. Bukan hanya Masjidil Haram, Pak, di depan Masjid Nabawi pun ada. Lihat simbol-simbol kepolisian Arab Saudi. Patroli kendaraan Arab Saudi itu simbolnya satu mata, Pak. Keluar dari Masjidil Haram, kotor lagi kita, disucikan oleh ibadah kita. Kita mensucikan diri kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dengan ibadah kita. Keluar kita makan McD, keluar kita minum Starbucks, keluar kita bertransaksi dengan bank-bank konvensional ribawi. Dikepung tuh Mekah dan Madinah dengan hal-hal yang bersifat haram, apalagi yang subhat. Bapak Ibu, kembali paganisme menguasai Timur Tengah, menguasai Arab dan menguasai Mekah dan Madinah. Lalu siapa yang akan membersihkannya? Imam Mahdi. Dari mana titik tolaknya? Masjidil Aqsa. Maka titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Adam.
Madinah untuk Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah ketika mendakwahkan tugas ini, mendakwahkan tugas dari Allah, dakwah risalah tauhid, beliau bersabda, "Ya Allah, inna hadzal amra qad wukilta ila abina Adam wa Ibrahim alaihissalam." Ya. Wa ataitahuma badatul Makkah al-Makkah liqimmatihim ala hadd dakwah, ala hadd dakwah. Ya Allah, Engkau dulu berikan Mekah ini sebagai titik tolak dakwah bapak kami Ibrahim dan Adam alaihissalam. Adam dan Ibrahim alaihissalam. Hari ini Kau berikan tugas dakwah tauhid ini ke pundakku. Maka berkahilah Madinahku ini sebagaimana Kau berkahi Mekah untuk mereka, dan berkahilah setiap sok gandum dan kurmanya. Para sekalian, nah itu di zaman Rasulullah Madinah. Lalu zaman kita, insya Allah Masjidil Aqsa. Ya, dan siapa pemimpinnya? Imam Mahdi. Ya, dan siapa pasukannya? 3. Yang pertama Ahlus Syam, yang kedua Khurasan, As-Saburaiti Sud, ya yang dari Afghanistan. Kalau yang pertama Ahlus Syam itu Palestina dan Suriah, yang kedua Khurasan itu Afghanistan, yang ketiga insyaallah Taifah Mansurah, dan Taifah Mansurah itu kita Indonesia. Maka jangan heran kalau kita diacak-acak sekarang Bapak Ibu. Sadari Bapak Ibu sekalian, saya merasakan betul apa yang dulu saya pelajari, bagaimana strategi Theodor Herzl menghancurkan Turki Utsmani yang menguasai 2/3 dunia. Metode Theodor Herzl menghancurkan Turki Utsmani dulu 1924, sekarang mereka gunakan untuk menghancurkan Indonesia. Hanya untuk menghancurkan Indonesia. Kenapa? Aceh Manulang, mantan kepala BIN mengatakan, mantan kepala Bakin, dulu Bakin Pak, Badan Koordinator Intelijen Negara. Beliau seorang jenderal, seorang kepala intelijen negara. Beliau mengatakan, satu-satunya negara yang ditakuti oleh Jerman, Amerika, Inggris, Prancis, dan Australia adalah Indonesia. Apa? Yaitu jika umat Islam Indonesia di pemilu terakhirnya, pemilu terakhir dikatakannya, jika umat Islam Indonesia, bukan pemilu terakhir, itu perkataan yang lain, almarhum ya Ceta Maulani. Ini kata Aceh Manulang, jika umat Islam Indonesianya bersatu di bawah komando ulama, kuat tuh Indonesia dan akan memimpin kebangkitan umat Islam dunia. Maka ulamanya dicaci maki, ulamanya difitnah, bahkan pemimpin imam besarnya pun diusir ke tanah suci Mekah. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini adalah kesempatan kita. Kita tidak lebih mulia dari para sahabat, betul? Tetapi inilah tiket kita untuk mengalahkan prestasi para sahabat, untuk mendapatkan makom mulia. Baik, sebelum tanya jawab, aduh mohon maaf ini lain kali kita lanjut kembali para Allah ya, tentang perang demi perangnya. Ini mohon maaf, walaupun ada beberapa rekan saya yang sudah melihat ya para Allah. Lain waktu saya sampaikan lagi. Intinya genderang perang Armageddon nampaknya sudah ditiupkan para Allah. Dan perang ini bukan perang antar blok barat dan blok timur. Ya, kita lupakan konflik ini. Ya, semuanya tunduk pada Cina, hatta Indonesia. Bapak Ibu, ini di Surabaya, mereka sudah berani datang menggunakan baju tentara mereka. Bapak Ibu lihat, itu pembunuh nomor 1, tentara Cina lapisan pertama, itu sudah ada di Surabaya, Pak. Kalau pasukan inti, pasukan militernya, pasukan perangnya sudah datang ke Indonesia, artinya mereka sudah siap perang kalau jagoan mereka kalah, betul? Kalau jagoan mereka kalah, berarti mereka sudah siap dengan perang. Aduh, Ustaz menyingsir, dan bukan nyingsiran Bapak Ibu, kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan pahit, karena kita belajar dari apa yang selama ini track record mereka lakukan, kecurangan demi kecurangan mereka lakukan, betul? Artinya mereka tidak mau jagoan mereka kalah. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa, dan ini juga salah satu jagoan mereka. Dan dia sudah bagi-bagi uang 400 juta per komunitas di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Ya, di Padalarang dia mengumpulkan para geng motor, bukan geng, klub-klub motor, maaf saya salah menyebut, klub-klub motor dikumpulkan, per komunitas dikasih 400 juta dan dikasih proyek, Pak. Itu dananya dari mana? Yang saya tanyakan dananya dari mana? Per komunitas 400 juta kali 20 komunitas. Ya. 8 miliar, dari mana tuh dana 8 miliar? Jangan-jangan itu punya rakyat Indonesia. Ya, kasus demi kasus melanda kita, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, mulia mana antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab?
mulia Abu Bakar. Rasulullah menyebutkan pahala Abu Bakar 2 kali lipat dari pahalanya Umar. Abu Bakar itu dipanggil dari semua pintu surga, Pak. Bu. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Umar setengah daripada Abu Bakar. Dan kualitas jumlah iman Islam dan pahalanya Umar bin Khattab dibandingkan dengan jumlah bintang di langit yang kita lihat hari ini, itu masih lebih banyak, jauh lebih banyak dari pahala Umar bin Khattab. Walaupun dulunya jahiliyah. Dulunya disenangi sama iblis tuh ketika jahiliyah. Tapi begitu masuk Islam ditakuti iblis, Pak. Umar berjalan dari sana, iblis dari sini. Begitu iblis melihat Umar, walaupun Umar tidak melihat iblis, itu iblis lari tunggang langgang, Pak. Iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Lah kalau kita pulang dari sini berpapasan dengan setan, ada putih itu, nawan itu, siapa yang lompat duluan? Siapa yang lari duluan kita? Wajar mereka begitu, Pak, karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Betul? Nah, baik, saya menutup ceramah saya dengan pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mu'min manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat menjawab, Al-malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah. Mereka adalah mereka adalah makhluk Allah yang menakjubkan imannya. La, kata Rasulullah, bukan. Oh, kok bukan ya Rasulullah? Wa kaifa la yu'minuna? Bagaimana para malaikat tidak beriman? Wa hum inda rabbihim, mereka ada di sisi arsy Allah, mereka mengelilingi arsy Allah, mereka ruku dan sujud, Allah ada di sisi mereka. Wajar mereka beriman. Oh, betul juga ya. Antum ya Rasulullah alam wa rasul? Kalian wahai Rasulullah, nabi dan rasul, para nabi dan rasul? La, bukan. Wa kaifa la nu'minu? Bagaimana kami tidak beriman? Kami selalu dikontrol oleh wahyu, setiap saat wahyu turun pada kami. Betul Pak Wahyu? Ada Pak Wahyu di sini? Idan nahnu ya Rasulullah, kalau begitu kami ya Rasulullah sahabat-sahabat Anda. La, bukan. Wa kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum? Rekta iman kumaha aranjeun, kaulah aya di tengah-tengah aranjeun. Kalian bisa melihat saya bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana saya mengisi hari-hari saya. Kalian bisa mengikuti saya. Selamat kalian dari ancaman neraka. Wajar kalian beriman. Bingung para sahabat. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, para sahabat pun bukan. Lalu siapakah mereka yang menakjubkan imannya bagi Rasulullah? Alladzina a'jaba ilaina imanuhum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kami adalah alladzina yuhayyuna min ba'dikum. Tuh orang-orang yang hidup jauh sesudah kalian. La yaltahiqu nabi, mereka tidak bertemu dengan aku, wala bikum, dan tidak pula sejaman dengan kalian. Mereka wayajiduna suhufan, wayajiduna suhufan, mereka hanya bertemu dengan mushaf Al-Quran, kertas-kertas Al-Quran, dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, bertemukah kita dengan Rasulullah SAW? Sejamankah kita dengan para sahabat? Tidak. Bapak Ibu, dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari mushaf ini? Betul? Dari mana kita tahu kalau Islam agama kita kalau bukan dari mushaf ini? Betul? Dari mana kita tahu Nabi dan Rasul kita ini adalah Nabi Muhammad SAW kalau bukan dari kitab ini? Betul? Inilah tiket kita untuk menjadi mukmin yang menakjubkan imannya, yang makomnya diinginkan oleh para Nabi dan Rasul. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang disebutkan Rasulullah. Amin. Baik Bapak Ibu dan rahmati Allah, sekali lagi, saking mulianya pertarungan akhir zaman. Gini saja Bapak Ibu, kalau ada kompetisi sepak bola yang paling menentukan dan paling dinanti-nanti, babak penyisihan, semifinal apa babak final? Babak final. Kenapa babak final? Gimana? Bertuan? Penentuan. Menentukan siapa yang terbaik. Berarti pemainnya pemain cadangan apa pemain terbaik? Pemain terbaik ya. Bapak Ibu, dulu para Nabi dan Rasul mereka berjuang mempertaruhkan hak, memperjuangkan hak menghadapi kebatilan, musuh-musuh mereka. Dan berakhir di Nabi Muhammad SAW. Hari ini pertarungan hak dan batil masih berlanjut dan tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun. Hari ini adalah pertarungan yang menjadi babak final, di mana yang kita hadapi bukan lagi kaum yang menentang agama Allah,
Tapi kita akan berhadapan dengan sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Aduh, yang tadi bukan film terakhir Bapak Ibu, punten ya. Boleh satu film lagi? Aduh, bisa we Ustaz banyak. Baik, ini terakhir. Betul, kalau yakin setelah ini saya nggak akan ada film lagi Bapak Ibu ya. Kemana filmnya tidak ada Bapak Ibu? Alah gede kita ayah atas ya Bapak Ibunya. Sebentar Bapak Ibu sekalian. And there are so many theories about this. We are bombarded with this. Bukan itu Bapak Ibu. Agamanya filmnya tidak ada, kemana ya Bapak Ibu ya? Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, filmnya tidak ada. Oh iya. Sebentar Bapak Ibu, ini ada saya di sini. Oh iya, ini Bapak Ibu. Adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru, dan agama itu adalah New World Order. Kata dunia baru, maka negara-negara dunia adalah pseudo government di dalam kendali iblis dan dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa? Simbolnya ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan iblis dan dajjal. Ustaz, dulu saya pernah foto kelas Ustaz, cheese. Ustaz gimana dong, apa saya harus sahadat lagi? Ya, sini sahadat lagi sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin negara atau pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ke tingkat wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal. Dan inilah bagian dari fitnah dajjal. Baik Bapak sekalian, sekali lagi babak final adalah pertarungan yang dinanti-nanti. Karena pemainnya pemain yang terbaik, dan itu menentukan siapa yang terbaik dan siapa yang pemenangnya. Hari ini kita berperang dan ini menentukan. Karena setelah ini dunia hancur. Ya, tanpa didampingi oleh Nabi kita dan tanpa hadir seorang Nabi pun kecuali nanti Nabi Isa, kita akan berperang melawan iblis dan dajjal. Berarti di babak final kan, reputasi para Nabi dipertaruhkan di pundak kita. Kalau menang kita dalam pertarungan ini, maka berhasillah perjuangan para Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Kalau kita kalah, bukan hanya mimpi mereka, harapan mereka yang terkubur, tapi reputasi Allah sebagai satu-satu Tuhan akan terkubur juga. Kenapa? Karena iblis dan dajjal mereka mengaku Tuhan. Betul? Bapak Ibu, inilah pertarungan yang diminta oleh para Nabi dan Rasul. Mereka berdoa, ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai akhir zaman. Hidupkan kami bersama umat Muhammad. Karena saking mulianya jihad di zaman itu, jangankan berjihad berperang, mengamalkan Quran dan Sunnah saja 100 kali lebih baik daripada syahidnya para sahabat. Hidup mengamalkan Quran Sunnah saja 100 kali lebih baik daripada syahidnya para sahabat. Apalagi berperang membela agama Allah. Dan ternyata dari semua Nabi dan Rasul yang meminta itu, hanya Nabi Isa yang Allah kabulkan. Nanti Nabi Isa akan turun di Aleppo, di masjid bermenara putih tadi. Disitulah pertemuan Nabi Isa dengan Dajjal. Apakah itu 3 tahun ke depan? Apakah akan terjadi di 5 tahun ke depan? 1 periode ke depan lagi? Wallahu a'lam bishawab. Hitung-hitungan kita sama. Betulkah hitung-hitungan kita seperti itu? Di tahun 2022 Israel akan hancur? Gini saja Bapak Ibu. Israel memproklamirkan dirinya di tanggal 15 Mei 1948 sebagai sebuah negara dan diakui oleh PBB. Lihat di Google, ketika kita peta Timur Tengah kita cari, Palestina tidak ada, yang ada adalah Israel.
Bapak Ibu, 1948 bertepatan dengan 1367 Hijriah. Israel saat itu menggunakan angka Hijriah, tahun Hijriah. Bapak Ibu, seorang wanita tua Yahudi menangis ketika Israel memproklamirkan berdirinya negara mereka di tanah Palestina. Wanita tua ini ditanya, "Limada tabkin ya jaddah? Ya ummah, lam takun liqaumika baladun?" Kenapa Anda menangis wahai ibu? Bukankah bagi bangsa Anda sekarang punya negara? Iya. Kami bangga bangsa kami punya negara, tapi ingat, ini adalah isyarat kalau mereka tidak akan lama lagi di muka bumi. Mereka akan dihancurkan oleh makhluk-makhluk terbaik di muka bumi. Artinya, mereka hanya tinggal 76 tahun saja menikmati kemerdekaan mereka. 1367 tambah 76 berapa? 1443. 1443. Tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022. Di tahun di mana Israel memproklamirkan berdirinya negara mereka, komet Halley datang. Komet Halley terlihat di tanah Israel, di tanah Palestina. Dalam keyakinan Yahudi, komet Halley mengisyaratkan dua hal: kejatuhan satu negara dan kebangkitan satu negara. Baik. 1367 tambah 76. Bapak Ibu, mohon maaf, bukan gini tulisnya. 76 tahun sekali komet Halley berada pada titik terjauh dan itu mendekati bumi, maka akan terlihat dari bumi. 76 tahun satu kali. Jika ditambah 1367, ini menghasilkan angka 1443 atau bertepatan dengan 2022. Ini tahun kehancuran Israel menurut Dr. Bassam Najaror. Jika 76 ditambahkan ke tahun Masehi, ini tahun Hijriahnya, tahun Masehinya 1948. Berapa Bapak Ibu? 76 tambah 1948? 2024. Ini adalah tahun kebangkitan Islam. Bangkitnya Islam berarti merdekanya Palestina. Kata Yahudi, datangnya komet Halley mengisyaratkan dua hal: kehancuran satu negara, Yahudi, dan kemerdekaan kebangkitan satu bangsa, Palestina. Berapa tahun lagi? 5 tahun ke depan. Apakah kita akan menyaksikan Nabi Isa turun? 5 tahun ke depan. Apakah kita akan menyaksikan Nabi Isa membunuh Dajjal di pintu Lut? 5 tahun ke depan. Apakah kita menyaksikan bahwa dunia ini ada dalam genggaman kaum umat Islam? Pastikan doa kita tidak pernah kita lupakan. Ya Allah, beri kami umur panjang. Jika kita hidup sampai tahun-tahun ini, peristiwa-peristiwa besar itu akan kita saksikan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Baik, itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Inilah huru-hara akhir zaman yang ada dalam benak saya selama ini. Ya, kepada para pemuda yang siap untuk meraih tiket surga, pastikan kita tidak akan melewatkan jihad di bumi Indonesia ini demi membela NKRI. Kenapa? Karena hanya umat Islam yang peduli kepada kedaulatan NKRI. Betul? Hanya karena para ulama melek yang sadar kalau negara kita akan dijajah dengan neo-imperialisme Cina, Rusia, dan Iran. Betul? Bangkitlah wahai para pemuda. Kita satukan kekuatan kita. Kita tunjukkan kalau kitalah yang sesungguhnya memerdekakan bangsa ini dan menjaga kemerdekaan bangsa ini. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ceramah saya terlalu keras barangkali. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi saya menyampaikan dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang sama-sama menyimak. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan keberkahan kita dalam pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga apapun fitnah akhir zaman yang kita alami tidak membuat goyah tauhid kita. Betul? Tidak akan membuat pendirian kita goyah dan pindah ke tetangga sebelah. Betul? Gak akan pindah ke tetangga sebelah? Sedahsyat apapun fitnahnya? Yakinlah penuh sekalian, jangan salah memilih pemimpin kalau tidak mau kehilangan telaga Nabi Muhammad, kalau tidak mau ketinggalan syafaat dan kehilangan kunci surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali Bapak Ibu, dan saya mohon maaf, saya bawa anak dan keluarga, istri dan maksud saya istri dan anak-anak saya. Tadinya saya mau pulang dulu, tapi karena macet tidak sempat, jadi saya langsung ke sini. Ini sudah kemalaman, anak saya besok sekolah pagi Bapak Ibu. Saya terus pamit, gak apa-apa? Tidak ada tanya jawab, gak apa-apa Bapak Ibu? Hatur nuhun atas undangannya dan terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah ada kudapan saya pribadi dan saya bersifat sabar. Kita tutup dengan doa bersama-sama Bapak Ibu ya, agar kajian kita ini berkah. Bu, ini adab dalam majelis taklim yang disunahkan Rasulullah.
Kita tidak bubar selain kita tutup dengan kafaratul majlis, terutama dengan doa. Baik, kita tutup dengan sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وكلا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين في غزة اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين في مالي اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين والمؤمنين في سوريا وفي روهينيا وفي أفغانستان خصوصا وفي أويغور وفي كل بلدان المسلمين عامة اللهم اجعل بلادنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور وأتنا آمرا عادلا يحبنا ونحبه يقودنا إلى سبيلك وإلى رضوانك يقودنا على صراطك المستقيم حتى ننتهي في رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu, sebelum saya pamit, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama berjuang. Bapak Ibu, kalau kita mati, putus tidak amal ibadah kita Bapak Ibu. Putus amal ibadah kita. Tapi yakinilah, walaupun kita sudah mati, walaupun jasad kita dikubur, akan ada pahala yang akan tidak terputus. Apa itu? Wakaf Bapak Ibu. Pahala wakaf itu tidak terputus walaupun orang yang mewakafkannya meninggal dunia. Inilah ciri orang yang cerdas. Dia tidak mau pahalanya terhenti dengan kematiannya. Dia sadar kalau jasadnya dibatasi oleh ajal kematian, tapi dia tidak mau pahala itu terputus walaupun dengan kematiannya. Maka dia akan berwakaf dengan hartanya. Nah, sekarang ada peluang Bapak Ibu. Mau pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah wafat? Nah, ini ada peluang wakaf nih. Masjid kita ini sedang dibangun Bapak Ibu. Siapa yang ingin pahalanya terus mengalir walaupun sudah meninggal, selama masjid ini digunakan sholat berjamaah, maka pahala semua mereka yang sholat berjamaah terus mengalir. Bayangkan, pahala sholat luar biasa. Kali sekian orang yang sholat di masjid ini, selama masjid ini digunakan, walaupun cuma satu sak semen, apalagi satu truk, apalagi satu proyeknya dia tanganin, insya Allah pahalanya terus mengalir tuh. Itu ciri orang yang cerdas kata Rasulullah, yaitu orang yang berwakaf. Bapak Ibu sekalian, silakan berwakaf walaupun hanya dengan satu sak semen. Pak Ustadz, pada DKM habis sak semen sekian sak, habis sekian truk pasir, habis sekian juta misalnya uangnya, silakan. Nah, ini adalah peluang, mudah-mudahan mesin ini bisa cepat selesai dengan wakaf-wakaf kita. Baik, terima kasih. Yang berminat berwakaf silakan, yang berminat ingin menyambungkan pahalanya silakan daftarkan. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah aku dapat saya pribadi dan bersifat astagfirullahaladzim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.